Hai teman-teman, terima kasih kalian telah memberikan waktu untuk menonton videoku kali ini. Kali ini, aku akan membawakan materi mengenai audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Presentasiku kali ini adalah lanjutan dari tugas makalah yang diberikan oleh dosenku, yaitu Ibu Dr. Deliana SEAK MSI. Perkenalkan, nama saya Salma Veronica Manurung. Saya mahasiswi akuntansi keuangan publik, jurusan akuntansi Politeknik Negeri Medan, akuntansi keuangan publik 6B. Di dalam presentasiku ini dengan judul audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali, terdapat tujuan pembelajaran dari materi ini. Pertama, mengidentifikasi akun dan karakteristik dari siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Kedua, mendesain dan melakukan pengujian audit atas wesel bayar serta akun dan transaksi terkait. Ketiga, mengidentifikasi fokus utama dalam audit transaksi ekuitas pemilik. Keempat, mendesain dan melakukan pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian perincian saldo untuk modal saham dan saldo laba. Audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali adalah siklus yang berfokus pada akuisisi sumber daya modal melalui utang berbunga dan ekuitas pemilik serta pembayaran kembali modal tersebut. Siklus ini juga mencakup pembayaran utang dan dividen. Audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali memiliki karakteristik atas siklus ini, yaitu pertama, jumlah transaksi yang mempengaruhi saldo akun hanya sedikit, tetapi setiap transaksi biasanya sangat material, seperti contohnya penerbitan obligasi. Kedua, tidak dimasukkannya atau salah saji suatu transaksi bisa sangat material. Ketiga, muncul hubungan legal antara entitas klien dengan pemegang saham, obligasi atau pemilikan dokumen sejenis. Keempat, terdapat hubungan langsung antara akun bunga dan dividen dengan utang serta ekuitas. Akun-akun yang terdapat di dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali yaitu tergantung kepada jenis aktivitas bisnis perusahaan dan bagaimana pendanaan dalam perusahaan tersebut. Seluruh perusahaan memiliki modal saham dan saldo laba. Namun ada juga yang memiliki saham preferen, tambahan modal, dan saham treasury. Di bawah ini adalah akun-akun yang sering ditemukan di dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Pertama, wesel bayar. Kedua, kontrak yang masih harus dibayar. Ketiga, utang hipotek. Keempat, hutang obligasi. Kelima, beban bunga. Keenam, bunga yang masih harus dibayar. Ketujuh, kas bank. Kedelapan, modal saham atau saham biasa. Kesembilan, modal saham yaitu saham preferen. Wesel bayar. Wesel bayar atau notes payable adalah kewajiban hukum kepada kreditor yang tidak dijamin dengan aktiva. Umumnya, wesel ini diterbitkan untuk suatu periode antara 1 bulan dan 1 tahun. Namun, ada juga wesel jangka panjang yang lebih dari setahun. Tujuan dari wesel bayar ini adalah untuk menentukan apakah pertama, pengendalian internal atas wesel bayar memadai. Kedua, apakah transaksi untuk pokok pinjaman dan bunga yang melibatkan wesel bayar diotorisasi dan dibukukan dengan semestinya sebagaimana didefinisikan menurut 6 tujuan audit terkait transaksi. Apakah kewajiban atas wesel bayar dan beban bunga terkait beserta hutang yang masih harus dibayar dinyatakan dengan semestinya sebagaimana didefinisikan menurut 8 dari 9 tujuan audit terkait saldo. Wesel bayar. Di dalam wesel bayar terdapat 4 pengendalian penting atas wesel bayar ini. Keempatnya ialah pertama, otorisasi yang memadai atas penerbitan wesel baru. Tanggung jawab atas penerbitan wesel baru harus terletak pada Dewan Direksi atau Manajemen Puncak, karena biasanya diperlukan 2 tanda tangan pejabat tinggi perusahaan untuk setiap perjanjian pinjaman.
Kedua, pengendalian yang mencukupi atas pembayaran pokok pinjaman dan bunga. Pembayaran bunga dan pokok pinjaman harus dikendalikan sebagai bagian dari siklus perolehan dan pembayaran. Pada saat wesel diterbitkan, bagian akuntansi harus menerima satu tembusan seperti pada penerimaan faktur dan laporan penerimaan. Ketiga, dokumen dan catatan-catatan yang memadai. Hal ini meliputi penyelenggaraan buku tambahan dan pengawasan terhadap wesel-wesel kosong atau yang telah dibayar oleh petugas yang bertanggung jawab. Keempat, verifikasi yang independen secara periodik. Secara periodik, catatan-catatan wesel yang dibuat terperinci harus direkonsiliasikan terhadap buku besar dan dibandingkan dengan catatan pemegang wesel oleh karyawan yang tidak bertanggung jawab atas pencatatan kunci. Di dalam wesel bayar terdapat pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Pengujian atas transaksi wesel bayar akan mencakup penerbitan wesel serta pelunasan kembali pokok pinjaman dan bunganya. Pengujian audit ini menjadi bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pengujian pengendalian untuk wesel bayar dan bunga terkait harus menekankan pada pengujian 4 pengendalian internal yang telah dibahas di slide sebelumnya. Ekuitas pemilik. Jika dilihat dari ekuitas pemilik, terdapat perbedaan penting antara audit atas ekuitas pemilik antara perusahaan terbuka dengan perusahaan tertutup. Perbedaan itu dapat kita lihat di slide, yaitu pertama, di dalam perusahaan tertutup, sedikit pemegang saham, dan di perusahaan terbuka, terdapat lebih banyak pemegang saham. Perbedaan kedua, di dalam perusahaan tertutup, sedikit transaksi selama tahun berjalan. Sementara di perusahaan terbuka, terdapat banyak perubahan individu pemegang saham, sehingga lebih banyak transaksi di dalam tahun berjalan. Perbedaan ketiga, jarang membayar dividen pada perusahaan tertutup. Dalam perusahaan terbuka, lebih sering membayar dividen, karena lebih banyak pemegang saham dan transaksi yang dilakukan lebih banyak juga di dalam tahun berjalan. Perbedaan keempat, lebih mudah memverifikasi meski tetap harus diuji. Sedangkan pada perusahaan terbuka, lebih kompleks memverifikasi meski tetap harus diuji. Tujuan dari pemeriksaan audit terhadap ekuitas pemilik. Ada beberapa tujuan yang dilakukan oleh seorang auditor dalam memeriksakan ekuitas kepemilikan suatu perusahaan. Pertama, struktur pengendalian internal terdapat model saham dan dividen yang berkaitan mencukupi. Kedua, transaksi-transaksi ekuitas pemilik telah dicatat sesuai dengan keenam tujuan spesifik audit. Ketiga, saldo-saldo ekuitas pemilik telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan tujuan spesifik audit rincian saldo. Di dalam ekuitas pemilik, terdapat beberapa pengendalian internal yang penting dan sangat diutamakan oleh seorang auditor, yaitu pertama, otorisasi transaksi yang tepat. Hal ini dilakukan karena setiap transaksi di dalam ekuitas pemilik umumnya bersifat material. Banyak dari transaksi tersebut harus disetujui oleh Dewan Direksi. Jenis transaksi ekuitas pemilik yang biasanya memerlukan otorisasi khusus. Pertama, penerbitan modal saham. Otorisasi ini termasuk jenis ekuitas yang akan diterbitkan, jumlah saham yang akan diterbitkan, nilai pari saham, kondisi privilege bagi setiap saham selain saham biasa, dan tanggal penerbitan. Kedua, pembelian kembali modal saham. Pembelian kembali saham biasa atau saham preferen, penetapan waktu pembelian kembali dan jumlah yang akan dibayar atas saham semuanya harus disetujui oleh Dewan Direksi. Yang ketiga, pengumuman dividen. Di sini Dewan Direksi harus mengotorisasi bentuk dividen, jumlah dividen, dan catatan serta tanggal pembayaran dividen. Kedua, penyimpanan, catatan, dan pemisahan tugas yang tepat.
Hal ini dilakukan jika suatu perusahaan menyimpan catatan miliknya sendiri mengenai transaksi saham yang beredar. Di dalam hal ini, ada pengendalian internal yang harus memadai dan memastikan bahwa 1. Pemilik aktual saham diakui dalam catatan perusahaan. 2. Jumlah dividen yang benar dibayar ke pemegang saham yang memiliki saham pada tanggal pencatatan dividen. 3. Potensi misapropriasi aktiva telah diminimalisasi. Pengendalian internal yang ketiga yaitu panitera independen dan agen transfer saham. Di sini, setiap perusahaan yang sahamnya terdaftar di bursa saham diwajibkan memiliki panitera independen, yaitu sebagai pengendali dalam mencegah penerbitan sertifikat saham yang tidak tepat, dan juga mereka menggunakan jasa agen transfer saham untuk menyimpan catatan pemegang saham, termasuk mendokumentasikan transfer kepemilikan saham. Audit modal saham dan modal setor. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengaudit modal saham dan agio saham. Pertama, transaksi modal saham yang ada telah dicatat sesuai dengan kelengkapan, yaitu tujuan ini dapat dicapai jika digunakan jasa pencatatan atau agen pemindahan saham. Auditor dapat meminta konfirmasi mengenai transaksi modal saham dan mengenai nilai transaksi tersebut. Kedua, transaksi saham yang dicatat telah diotorisasi dan nilainya tepat, atau keberadaan dan keakuratan. Maksudnya adalah keberadaan biasanya diuji dengan memeriksakan notulen rapat Dewan Direksi. Ketepatan nilai transaksi saham yang dilakukan secara tunai dapat diverifikasi dengan meminta konfirmasi tentang jumlahnya kepada agen pemindahan saham dan menelusuri jumlah transaksi saham yang ada ke dalam penerimaan uang. Yang ketiga, modal saham dinilai dengan benar atau akurasi. Saldo akhir dalam akun modal diverifikasi mula-mula dengan menentukan jumlah saham yang beredar pada tanggal neraca. Konfirmasi dari agen pemindahan merupakan cara verifikasi termudah. Yang terakhir, modal saham disajikan dan diungkapkan secara memadai atau presentation dan disclosure, yaitu sumber informasi yang digunakan mengenai pengungkapan yang memadai adalah akte pendirian perusahaan, notulen rapat Dewan Direksi, dan analisis auditor terhadap nilai transaksi modal saham. Selanjutnya, audit dividen. Tujuan dari audit yang berkaitan dengan utang dividen terdapat 6. Pertama, dividen yang dicatat memang terjadi atau keterjadian. Yang kedua, dividen yang ada telah dicatat atau kelengkapan. Ketiga, dividen telah dicatat secara akurat atau keakuratan. Keempat, dividen dibayar kepada pemegang saham yang ada atau keterjadian. Kelima, utang dividen telah dicatat atau kelengkapan. Yang terakhir atau yang keenam, utang dividen telah dicatat secara akurat atau keakuratan. Audit laba ditahan. Untuk memulai audit laba ditahan, pertama auditor menganalisis laba ditahan sepanjang tahun berjalan. Setelah auditor yakin, selanjutnya adalah memutuskan apakah hal itu telah dicatat secara akurat. Auditor juga mengevaluasi apakah ada transaksi yang sebenarnya harus dimasukkan tetapi belum dilakukan. Demikianlah presentasi saya atas makalah audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Atas perhatian dan waktu yang telah teman-teman berikan untuk menonton video saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa.